Selamat bertemu kembali di tutorial ACA 3D yang dibuat oleh PT Asia Pacific sebagai distributor SketchUp di Indonesia. Tutorial kali ini kita akan membahas sebuah fitur spesial dari versi baru SketchUp, yaitu SketchUp 2021, di mana di versi ini kita diperkenalkan sebuah fitur menarik, yaitu pre-design. Pre-design ini bisa kita manfaatkan untuk survei lokasi sebelum kita membuat perencanaan desain. Jadi dari judulnya aja udah pre atau sebelum, ya. Pre-design artinya sebelum membuat desain. Jadi di sini sebelum kita membuat desainnya, kita bisa menganalisa situasi sebuah tempat, ya. Saya langsung buka fiturnya saja, ada di menu file, lalu Start Pre-Design. Di sini kita bisa membuat sebuah studi baru. Kita klik, lalu kita pilih fungsi bangunan yang paling mendekati, misalkan sekolah, ya. Lalu kita beri nama studinya apa, nama proyeknya misalkan Valley Garden School. Nanti kita klik Continue. Dan kita pilih lokasinya misalkan di Kota Denpasar. Nah, kita pilih yang paling mendekati. Nanti kita tinggal klik Continue. Dan Create Study. Nah, nanti kita akan melihat project yang akan kita teliti di sini. Nah, kita coba buka. Jadi tadi kita mengambil contoh sebuah area di Kota Denpasar untuk menempatkan proyek bangunan sekolah. Tutorial di sini membahas bagaimana seorang arsitek yang belum pernah tinggal di Denpasar sebelumnya dapat menggunakan pre-design ini untuk melakukan penelitian tentang iklim lokal dan mendapatkan arahan awal tentang strategi desain yang baik. Di bagian seasons di sini, kita buka di bagian pertama itu seasons atau iklim. Denpasar memiliki iklim sabana tropis, dari hangat hingga panas dengan dua musim yang sama dan berbeda termasuk musim hujan, lembab, kemarau, ya. Jadi di sini kita bayangkan kita sedang melakukan penelitian tentang iklim lokal untuk membantu menginformasi strategi desain yang tepat untuk bangunan sekolah yang akan kita desain. Ya. Nah, di sini ditunjukkan musim yang paling bagus, ya. Dari perbandingan ini yang paling bagus ada di musim ini, frequently glorious, ya. Di musim ini cuacanya cenderung lebih cerah dan tidak terlalu lembab, kadang berawan dan agak banyak angin. Suhu maksimum sedikit lebih dingin. Ini adalah waktu terbaik dalam setahun, ya. Nah, dalam panduan selanjutnya kita akan menjelajahi bagaimana informasi ini mengarah pada kesimpulan yang berkaitan dengan bentuk arsitektur dan desain untuk menyesuaikannya. Jadi kita lanjut ke bagian architectural response. Dampak iklim pada desain arsitektur. Kita gunakan analisis ini untuk memahami bagaimana iklim dapat mempengaruhi konsep arsitektur kita. Apakah iklim di Bali tadi yang kita lihat di season tadi bisa kita pertimbangkan untuk desain bangunan sekolah? Kalau kita lihat di sini, selama 61% yang paling banyak adalah di sini, ya. Selama 61% di tahun ini cuacanya sangat bagus sehingga orang diharapkan ingin berada di luar, bukan di dalam. Jadi lebih banyak orang akan menginginkan berada di luar ternyata, ya. Kalau lihat dari iklimnya tadi, ya. Jadi alternatif paling baik ternyata kita membuat ruang di luar. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah rencana atau kita tawarkan untuk membuka ruang kelas di luar ruangan, ya. Mengingat orang sangat mungkin ingin berada di luar, arsitekturnya nanti dapat merespons yang sesuai dengan bukaan besar antara ruang kelas dalam ruangan dan area luar yang teduh, yang juga dapat berfungsi sebagai ruang belajar. Namun kalau kita lihat juga di sini, 39% selebihnya ada saatnya juga bisa menjadi panas yang kurang nyaman. 30% dari waktu mungkin sangat panas di luar.
Jadi kalau tadi kita inginkan di luar, ternyata ada beberapa waktu juga yang di luar itu kurang nyaman, ya, sangat panas di luar sehingga orang lebih suka berada di dalam ruangan. Nah, ini bisa jadi karena kombinasi suhu tinggi dan kelembaban yang tinggi. Nah, inilah tantangan kita nanti. Mungkin untuk mengatasi panasnya itu, di sini ada dua pilihan alternatif yang baik. Selain tadi kalau kita buat ruangan di luar, tapi ternyata di luar ada waktunya kena panas. Nah, kita coba alternatif lain. Di sini untuk mengatasi panas tadi, kita lindungi penghuni dari sinar matahari. Kondisi di sini menyoroti betapa pentingnya kanopi. Ruang belajar di luar mungkin akan membutuhkan beberapa aliran udara dan bayangan agar berguna pada saat-saat ini. Kita coba berikan perlindungan dari panas, kaca yang teduh dengan kontrol sinar matahari, batasi kaca yang tak terlindungi. Sistem pendingin dalam ruangan yang efisien, area luar ruangan yang teduh dengan kipas dan antisipasi kemungkinan terjadinya gerimis. Ya. Itulah kesimpulan untuk mendiskusikan desain arsitektur dengan klien, yaitu pertama tadi kita lihat penghuni cenderung lebih suka sebagian berada di luar ruangan yang ternaungi, lalu bukaan besar dengan pelindung matahari bisa menjadi cara arsitektural untuk menyediakan ini. Lalu ruang belajar di luar yang terlindungi dari matahari bisa menjadi sangat baik. Baik, sekarang kita lihat seperti apa bukaan besar tadi dan bagaimana menaungi mereka penghuni. Ya. Karena itu kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu glazing ratio. Nah, klik. Sebuah saran untuk rasio kaca maksimum di iklim ini, kita bisa memilih orientasi yang kita minati dan kita tinjau bagaimana opsi iklim dan fasad bisa mempengaruhi rasio kaca yang dapat diterima. Ya, di sini kita akan ulas cara mempertimbangkan apa yang Anda perlukan untuk mencapai jumlah kaca yang kita inginkan. Ya. Di sini ada selektor north, northeast, east, southeast, south, ya, berbagai arah, ya, arah orientasi. Ya. Ini memungkinkan kita melihat hasil untuk setiap orientasi. Kalau kita orientasikan ke sini seperti apa, kita orientasikan ke sini nanti hasilnya akan seperti apa. Ya. Sebagai contoh, kita ambil salah satu aja, yaitu arah utara. Ya. Nah, kalau kita lihat ada orientasi arah utara, misalkan bangunan kita orientasinya arah utara, matahari akan menentukan rasio kaca. Di sini diinfokan bahwa fasad utara mendapatkan banyak sinar matahari yang sangat terik. Ya. Saat kaca terkena sinar matahari, panas masuk ke dalam gedung dan menyebabkan panas berlebih. Ketidaknyamanan dan potensi penggunaan energi yang lebih tinggi. Di sini kita perlu mengontrol seberapa banyak panas yang masuk melalui kaca akan memungkinkan untuk lebih banyak kaca digunakan. Ya. Nah, desain berdampak besar pada rasio kaca di iklim ini. Ini cara yang dapat dilihat sekilas untuk melihat seberapa besar potensi yang ada untuk meningkatkan kaca pada fasad ini dengan desain yang lebih baik. Nah, untuk iklim dan fasad ini, kita perhatikan bagaimana opsi desain bisa mempengaruhi seberapa banyak kaca yang digunakan. Ya. Karena tadi pertama waktu desain kita kepingin ada banyak kaca, mengingat lebih banyak yang menginginkan suasana luar. Ya. Tapi di sini tantangannya ternyata ada sebagian masa itu matahari sangat terik. Nah, itulah tantangan kita. Jadi di sini di glazing ratio kita bisa cari alternatif yang baik, ya. Nah, di bagian ini kita bisa memfilter untuk hanya mempertimbangkan aspek desain yang dapat kita kendalikan, yaitu seberapa banyak shading yang kita gunakan. Ya. Ini dapat dilakukan misalkan jika kita udah tahu bahwa kita pasti akan menggunakan cara penggunaan kaca dan frame-nya. Nah, dengan shading yang luas, kita masih bisa memiliki glazing yang cukup banyak. Ini menunjukkan strategi yang mencakup filter yang dipilih. Bahkan dengan kaca single glazing, kalau shadingnya luas,
misalkan penduduk yang mengalami setidaknya 75% lah matahari yang terlalu panas, itu kita gunakan, kita dapat memiliki rasio kaca hampir 50%. Dan kita sekarang jadi memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang akan menjadi rasio kaca yang realistis saat kita memulai proses desain. Kita memiliki cara untuk menjelaskan hal ini kepada klien nanti tentang pentingnya pemakaian shading di sini. Baik, langkah selanjutnya itu kita mencari tahu seperti apa solusi shading yang luas itu tadi ya. Untuk melanjutkan kita klik tab bagian shading. Ini kita mencari strategi shading yang terbaik berdasarkan bentuk fasad ya. Kita lihat kapan sinar matahari yang nggak terlalu terik, sinar matahari yang perlu ditambah, atau mungkin malah harus dihalangi sehingga kita bisa mengidentifikasi strategi desain yang tepat ya. Di sini kita lihat cara merasakan jenis sistem shading yang perlu kita pertimbangkan. Untuk contoh ini kita lihat fasad sebelah utara. Ya. Caranya juga akan berlaku untuk fasad lain, tetapi kita akan melihat beberapa solusi shading yang kurang menguntungkan pada orientasi yang berbeda. Shading strongly recommended. Jadi shading itu sangat direkomendasikan. Artinya di fasad ini sangat membutuhkan shading. Bagian ini memberi kita rekomendasi apakah kita harus menaungi fasad ini. Informasi yang mendukung hal ini menjelaskan alasannya dengan menghitung tingkat panas berlebih yang merugikan selama setahun. Ya. Sekarang kita lihat di sini, ya, di bagian solar chart ini ya. Kapan sinar matahari perlu dihalangi ya. Di sunpath diagram atau solar chart ini, bayangkan kita sedang melihat lokasi bangunan dari atas jalur jalannya matahari ya, dari atas sunpath ya. Jejaknya jalur ini menunjukkan posisi matahari relatif terhadap fasad bangunan yang menghadap utara. Kita bisa lihat di sini bahwa matahari hampir selalu merugikan ya, terlalu terik mungkin ya. Jadi idealnya perencanaan shading akan menghalangi semua bidang merah jalur matahari ini nanti ya. Mari kita mulai dengan misalkan shading yang overhang double, misalkan yang double overhang ini ya. Kita coba opsi yang ini. Jadi ada beberapa opsi dengan 3 bintang ya, dengan 3 bintang. Tapi kita coba yang double overhang ini ya, mungkin menguntungkan ya. Kita telusuri ini dulu ya. Kita coba klik yang solusi double overhang ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Bentuk yang gelap ini menunjukkan di mana panas berlebih itu terhalang ya. Meskipun double overhang berfungsi dengan baik, kita dapat melihat bahwa di pagi dan sore hari itu tidak menghalangi banyak sinar matahari. Ya, yang terhalang yang di siang hari. Ya. Nah, kita coba lihat yang bentuk hood sekarang. Coba kalau kita klik yang bentuk hood, ya, kalau tadi yang double overhang, kalau kita lihat yang bentuk hood, ini beda lagi, ya. Hood semacam kabin ya, berupa tudung jendela seperti kabin ya. Ini bentuk jendelanya ternyata lebih baik. Kita melihat bentuk kap menghalang ke jendela dan bagaimana menghalangi sinar mataharinya ya. Bentuknya ternyata lebih cocok untuk menghalangi panas matahari saat hal itu terjadi ya. Ini bisa menjadi pilihan yang lebih baik untuk merencanakan desain jendela nanti ya. Jadi sampai di sini kita sudah memiliki beberapa strategi shading yang dapat kita rencanakan sebelum mulai membuat model 3D-nya, dan ini bisa dipresentasikan ke klien untuk memberi alternatif desain. Lalu hal lain untuk dicoba selanjutnya adalah melihat apakah kita dapat menggunakan solusi yang sama di seluruh fasad lain yang membutuhkan naungannya. Jadi kita lanjutkan di bagian top lighting sekarang.
kita lihat impact atau dampak frekuensi sinar matahari pada desain top lighting ya, atau sinar dari atas ya. Kita coba identifikasi top lighting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara mengontrol silaunya cahaya matahari dan memaksimalkan cahaya. Nah, di sini ini ada yang paling tinggi 70%. Jadi ini kan biasanya mendung sampai taraf tertentu ya. Jadi meskipun daerah Bali memiliki cuaca yang bagus, ketika siang hari jarang memiliki periode matahari yang lama tanpa gangguan. Ya. Ini memberitahu kita bahwa kita mungkin perlu bukaan atap yang sedikit lebih besar untuk secara konsisten mendapatkan cahaya matahari yang diinginkan melalui atap. Ya. Nah, kita lihat lebih detailnya lagi. Ada beberapa alternatif bentuk top light. Salah satu contoh kita lihat yang bentuk gergaji, ya, ini mendapatkan bintang yang banyak, ya, mendapatkan nilai yang paling baik, ya. Bentuk sawtooth atau bentuk gergaji ya, seperti bentuk mata gergaji, sawtooth ya. Kita sebut aja bentuk gergaji lah. Bentuk gergaji yang menghadap ke selatan ini adalah pilihan yang kuat, ya. Kaca gigi gergaji ini akan membiarkan banyak cahaya masuk dan dapat dirancang untuk memblokir sebagian besar sinar matahari langsung dan panas ya. Nah, jadi sampai sini kita sekarang memiliki beberapa opsi pencahayaan dari atas untuk diusulkan kepada klien dan dijelajahi dalam desain arsitektur kita ya. Kita belum memiliki desain, tapi beberapa analisis singkat ini tentang iklim ini udah cukup membantu kita mengkarakterisasi cahaya matahari untuk membuat daftar pilihan yang waktu dikembangkan nanti dengan mudah menjadi pendekatan desain yang lebih baik ya. Nah, sekarang berikutnya kita lihat di bagian luar ruang atau outside space. Nah, inilah di outside space. Di sini kita memaksimalkan penggunaan ruang luar ya. Kita ingin tahu intervensi dan desain mana yang akan membantu kita memaksimalkan ruang luar ya. Kalau di awal tadi kita telah membicarakan tentang bagian luar sebagai perpanjangan lah dari ruang dalam ya. Jadi apa yang kita butuhkan agar ruang ini bisa digunakan ya. Mari kita lihat bagaimana fitur ini dapat membantu kita memahami jenis strategi yang kita perlukan untuk membuat ruang kelas di luar menjadi efektif. Nah, di sini 80% ya. Gerakan udara dan shading adalah kuncinya. Ya, jadi tag ini menunjukkan proporsi waktu yang ditempati sepanjang tahun di mana masing-masing strategi ini berguna ya. Kita bisa melihat di sini bahwa yang terpenting untuk ruang belajar di luar, untuk ruangan luar adalah naungan, sunshade dan pergerakan udara ya. Jadi dua ini yang penting. Ya. Sunset atau bentuk naungan begini dan air movement atau pergerakan udara ya. Nah, seberapa penting kita membutuhkan intervensi ini? Di bagian ini menunjukkan bagaimana ruang luar dapat digunakan tanpa bantuan dari intervensi desain ya, yang hijau muda ini. Dan apa yang terjadi ketika kita menerapkan semua potensi intervensi bersama-sama, yang hijau gelap? Ini menunjukkan bahwa ruang luar berubah dari hampir tidak pernah dapat digunakan menjadi hampir selalu dapat digunakan dengan intervensi desain ini. Nah, dengan mengkombinasikan dua ini, sunshade dan air movement, ini kita mendapat kombinasi yang baik ya. Hanya dengan menerapkan kombinasi bayangan ditambah pergerakan udara akan membuat ruang luar sangat berguna untuk digunakan ya. Jadi kita bisa mengoptimalkan luar ruangan ya. Karena di awal tadi kita lihat bahwa ternyata orang akan lebih suka di luar ruangan ya. Nah, inilah tantangan kita dan kita bisa melakukan beberapa analisa supaya kita bisa mengoptimalkan luar ruangan ya dengan menjaga kenyamanannya ya. Jadi sampai sini kita sekarang sudah menyelesaikan pre-study untuk proyek bangunan yang kita rencanakan. Ya.
Di sini kita bisa menganalisa awal bagaimana berbicara tentang iklim kepada klien, bagaimana desain kita merespons iklim secara arsitektural, seberapa banyak kaca yang bisa kita miliki pada orientasi utama, seperti apa strategi bayangan untuk orientasi itu, cara membuat daftar alternatif solusi pencahayaan di atas, solusi pencahayaan dari atas, ya. Cara membuat daftar alternatif solusi pencahayaan atas, atau top lighting. Lalu strategi apa yang diterapkan untuk ruangan luar, ya. Nah, itulah contoh bagaimana kita memanfaatkan pre-design di SketchUp sebelum kita membuat bentuk 3D. Terima kasih. Itulah tutorial yang bisa kami berikan mengenai pre-design sebagai fitur baru di SketchUp 2021. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe channel kami Aca 3D supaya Anda mendapatkan update supaya Anda bisa mendapatkan update informasi-informasi dan tutorial terbaru kami. Terima kasih.